Halo semuanya, di video kali ini mari kita sama-sama menganalisa update market kripto, di mana kita bisa lihat em, kita sudah lama nggak membahas market ini dan sedang terjadi koreksi masif ya, coordinated sell atau bearish move di market kripto itu sendiri. Jadi langsung aja tanpa berbasa-basi, kita mulai dari Bitcoin itu sendiri. Kita mulai dari monthly chart karena ini masih tanggal ini ya, masih tanggal awal bulan 4 Juli ya, Independent Day. Jadi kita bisa lihat secara monthly chart di sini Bitcoin secara level harga dia sedang berada di level all time high-nya. Jadi kita bisa ketahui apa yang kita lihat di masa lalu, apa yang terjadi biasanya ketika Bitcoin menyentuh level all time high. Nah, ketika dia menyentuh level all time high dan dia membentuk bearish candle, ada kecenderungan kalau dia akan mengalami koreksi satu atau beberapa bulan berikutnya. Bisa dilihat di sini, ketika bearish candle, dia akan turun. Di sini ada bulan berikutnya turun 35%, bulan berikutnya turun 25%. Dan di sini kita bisa lihat, di sini ada momentum yang kuat, dan ini baru tanggal 4 sudah ada ekspansi dari body candle itu sendiri, yang diperkirakan mungkin akan mencapai level ke bawah ya, mungkin ya. Nah, secara weekly kita bisa lihat apa? Di weekly kita bisa lihat price atau harga sudah naik lumayan tinggi dan sangat wajar kalau setiap kenaikan itu diiringi dengan penurunan sebelum lanjut menaikkan lagi. Nah, yang perlu dikasih konteks adalah definisi wajar itu perlu diperhatikan relatifnya, yaitu apa? Relatif wajar di weekly itu besar di daily, dan seterusnya. Jadi kalau wajar di weekly, mungkin itu sudah 30% di daily, dan di daily 30%, kripto Bitcoin turun 30%, apa kabar altcoin? Jadi di situ kita perlu analisa lebih lanjut lagi multiple market untuk kripto itu sendiri. Nah, di sini ada yang menarik. Itu kita lihat apa? Kita bisa lihat ini adalah all time high um, Bitcoin itu sendiri, dan kita bisa lihat di sini dia membentuk lower high ya, di mana high-nya ini lebih rendah dibanding high yang di sini, dan juga high yang ini itu lebih rendah. Malah dia membentuk equal high atau resisten ya. Ini kita bisa bilang di sini ada 4 kali rejection ya. Satu, dua, tiga, empat. Nah, 4 kali rejection dan harga bergerak turun. Nah, di sini juga ada multiple rejection ya. Kita bisa lihat di sini, mungkin di sini, rejection yang lumayan sama. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, di sini dia ada sempat mencoba menembus bawah, dan di sini dia membentuk equal high. Dan di sini dia udah mulai breakdown dari support ya. Nah, secara gampang kita bisa melihat kalau di level harga yang all time high, chart pattern yang perlu kita perhatikan adalah chart pattern um, distribusi alias bearish reversal pattern. Kenapa? Karena siklus market yang seperti udah sering kita jelasin dan kita bahas di video sebelumnya, siklus market itu hanya kumulasi markup, distribusi, dan variasinya. Seperti continuation dan markup atau markdown. Jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah percobaan terakhir, seakan-akan percobaan terakhir dari Bitcoin sebelum dia break dari support ini ya. Nah, dia sudah mulai break support. Where is the next destination dari pergerakan harga Bitcoin itu sendiri? Kita bisa lihat di sini ada beberapa destinasi price yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk target pelemahan harga ya. Namun, um, tidak semerta-merta mereka bisa menahan harga. Kenapa? Karena kita datang dari konteks yang bearish. Konteks yang bearish itu yaitu harga di all time high,
Um, dan psikologi market um, sudah lumayan berubah dari yang greedy, udah mulai jadi fearful atau cautious, dan mungkin sudah mulai waspada. Jadi kita juga perlu aware sama psikologi market itu sendiri, dan bisa kita lihat dari sini lebih banyak candle bearish dari candle bullish ya. Itu sebenarnya artinya apa? Kemungkinan sentimen beberapa hari terakhir sudah mulai negatif, dan kita bisa lihat dari sini penurunannya. Um, kita pakai yang ini, info line. Kita bisa lihat penurunan ini minus 60 derajat, sedangkan penurunan candle 4 candle terakhir ini itu sepertinya sudah lebih melandai ya, di mana ini sudah minus 80 derajat ya. Jadi kita bisa lihat, kalau ini kita ganti warnanya biar lebih jelas, kita bisa lihat kalau koreksi 4 hari terakhir ini sudah semakin keras, sudah semakin terjal, dan sudah semakin menguat bearish sentimennya. Jadi secara momentum kita bisa menyimpulkan kalau kemungkinan Bitcoin ini akan terkoreksi sampai dia mulai ada demand yang lagi. Demandnya ada di mana itu kita masih panjang perjalanan, dan tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya dia mau naik ke atas. Jadi ya anything is possible, cuman ini in my view lebih ke bearish ya, karena ya it's about time secara cycle dan fase market. Nah, kemudian dengan kita memanfaatkan insight kalau Bitcoin ini sedang bearish, kita bisa mencek ya teman-temannya lagi di coin. Seperti misalnya Ethereum ya. Ethereum kita bisa melihat dia juga sedang mulai bergerak turun. Namun di sini saya akan menggunakan watchlist saya dan mencarikan trading plan short yang bisa kita gunakan bersama. For your information, saya sudah mention untuk short BNB di level ini di sebuah Discord server yang saya tidak perlu sebutkan namanya. But ya, bersyukur karena as you can see the momentum is very high, and ya sudah running lumayan well lah ya. Secara risk reward saja mungkin udah 1:3 lebih ini harusnya. So let's screen the opportunity. I think at current situation sih sebenarnya situasinya sudah lumayan jalan ya. Sudah, mungkin koin yang mau di short mungkin perlu more more coin ya yang masih lagging mungkin. Uh, oh ya, untuk yang satu ini juga Manta. Aku mau update. Kalau aku melihat Manta ada potensi penurunan yang lebih lanjut. Penurunan itu berdasarkan, pertama kita sudah bergerak bearish ya secara tren. Ini kalau dari kacamata saya melihat Manta bergerak turun dan semakin turun ya. Artinya apa? Trennya bearish. Dia membentuk lower high, di mana high-nya ini lebih rendah dari high yang ini. Jadi itu bearish. Kemudian secara chart pattern, kita bisa menemukan chart pattern yang bagus ya untuk short di sini. Ini kita bisa lihat, di sini dia membentuk semacam base atau konsolidasi ringan dengan bearish momentum yang sudah ada di market dan bearish trend ya. Jadi kita tinggal follow the trend, dan kita bisa seperti ini ya sebenarnya. Cuman risk rewardnya mungkin terbatas ya. Jadi ini salah satu contoh trading plan. Personally aku nggak ambil trade ini karena um, yep, for a reason. But if I want to short, mungkin ini juga termasuk short yang bagus ya. 1:3, risknya mungkin 1% atau 0,5%, bikin short, atau mau di refine stop lossnya di situ bisa 1:4 ya. Jadi ya paling kayak gini untuk Manta, targetnya di level 0,2 atau 0,3. Disclaimer ya, ini do your own research, money management and position sizing, dan bukan ajakan shorting ya, cuman sharing contoh trading plan untuk Manta. But I will find a better coin. Satu koin yang sebenarnya terlintas di pikiran aku itu Ondo ya, karena Ondo masih lumayan lagging. Kalau aku lihat-lihat, ya mungkin kita bisa melihat Ondo ya. Ondo yang dulu kita pernah bahas, waktu levelnya di sini, turns out the market is bullish. Di sini kita bisa lihat secara perbandingan
Kenaikannya juga sebenarnya bisa dibilang disupport kenaikan Bitcoin pada masa itu. Kita bisa mengingat chart Bitcoin yang ini mendorong pergerakan Ondo ke all time high dan dia mulai terkoreksi. Nah, belajar dari Solana ya. Solana juga sudah saya bahas ya di grup di server Discord. Tapi intinya yang mau saya bilang, kita bisa belajar dari Manta ya, di mana Manta itu ketika dia sudah break dan retest support yang seperti kita jelaskan di Bitcoin tadi, dia meretest support di sini, cuman ketika dia retest support, dia membentuk lower high. Jadi dia mantul ke bawah dan dia mantul ke bawah. Di mana high-nya ini lebih rendah dari high-nya ini. Nah, saya melihat gejala yang serupa di Ondo ya. Dan ini sebenarnya udah lumayan sering terjadi di multiple market, di mana kita bisa melihat di Ondo, dia sedang retest di level support ini ya. Jadi kita bisa lihat kalau mau digambarin retest supportnya, ini resistan, resistan, jadi support, jadi support, dan ini retest ketiga ya. Biasanya kalau bisa kita bilang di sini satu 2 3 break ke atas, satu 2 3 ya ditambah dengan coordinated sell momentum ini nggak menutup kemungkinan kalau kita bisa melihat sama seperti ini ya, satu 2 3 yang di sini, satu 2 break, satu 2 break, satu 2 break ke bawah ya. Jadi um, menutup kemungkinan kalau kita bisa melihat Ondo ini mungkin akan sooner or later juga ikut-ikutan terkoreksi karena marketnya juga terkoreksi ya. Personally aku nggak mendoakan ini um, mau bearish, cuman kalau kita analisa bersama juga ini kebetulan bertepatan dengan major trend line ya, major trend line untuk wait ini tadi yang chart biasa, kalau kita pakai yang logarithmic, let's see the logarithmic trend line. Ternyata dengan logarithmic trend line kita bisa melihat tren ini sudah patah ya, jadi another bearish signal ya untuk Ondo itu sendiri, sehingga ya for me mungkin kalau kita mau short mungkin Ondo um, menarik untuk di short, dan kalau kita mau gambarin potensinya mungkin kita bisa lihat di sini ada semacam descending triangle ya. Jadi kalau kita ukur potensi penurunannya, kita mungkin bisa mendapatkan sampai ke level ini juga ya, level level garis hijau ini bertepatan, jadi potensi short sekitar 33% ya untuk Ondo, which is lumayan gede untuk koin yang I think so-called blue chip ya, atau lumayan bernilai di market crypto. Dan kalau ini kita clear dulu, kita bersihkan seperti kita simpan dulu gambarnya dan kita mau cari entry untuk lower time frame ya, I think this is quite tricky ya karena pergerakannya Ondo ini sepertinya kalau bisa kita lihat behaviornya suka satu garis. Nah, jadi mungkin kalau buat aku sih trading plan-nya ya, kita coba gambarin swing ya, seperti ini. Jadi mungkin bisa tunggu ketika dia retest di sini, lalu kita targetkan ke order block terdekat ini ya. Jadi kita juga bisa lihat di sini ada semacam ini ya, semacam trend line ya. Mungkin bisa jadi trend line ini um, bagus buat retest ya. Bisa jadi tapi. Jadi bisa jadi ini area yang bagus untuk Ondo nge-short. Tapi balik lagi ya, ini perlu digarisbawahi, kita perlu nunggu market reaction ya. Jangan limit, ya terserah sih. Maksudnya saya juga nggak ngajak ya, tapi um, kalau bisa sih nunggu confirmation ya di sini, baru short ke bawah ya. Dan kalau kita gambarin sih ini memang sebenarnya sudah mendekati pucuk juga ya, dan pucuk dari segitiga ini, maksudnya seperti ini, pucuk dari konsolidasi, ya ini bisa-bisa aja terjadi ya. Buat buat para veteran mungkin ada yang udah familiar sama veteran itu. But ya, yeah, that's the plan. Kalau
ini bisa jadi good short opportunity ya, seperti Solana yang saya mention di Discord ya. Saya ada mention kalau Solana ada potensi, ya ini short story short ya, intinya saya ada bilang Solana itu potensi grab liquidity di equal high ini, lalu short di sini misalnya jam 8 pagi ya, sorry ini H4, short misalnya jam 8 pagi di sini atau mau jam di candle H4 aja, ya kita bisa mendapatkan potensi short opportunity sampai ke minimal pertama ke sini 1/7 dan kemudian mungkin bisa sampai ke sini ya 1/13. Jadi kalau untuk Ondo sendiri, I think this is mungkin bisa jadi juga peluang short opportunity yang bagus kalau misalnya market berkehendak baik atau sepakat dengan analisa kita, ya juga mungkin bisa 1/10 ya untuk swing berapa hari ini. Kita 14 hari atau 2 minggu ya. Jadi that's the plan. Balik lagi ya, um, market bisa berubah seiring berjalannya waktu dan unfortunately untuk saat ini saya kurang kurang standby di market crypto ya. Saya aktif di market forex. Cuman ya, I have a good, ya I think it's time about bearish ya for the crypto itself. Monthly candle juga sudah mulai berkehendak bearish. Jadi uh, secara feeling ya, intuition ya, atau pengalaman, I got a intuition kalau ini mungkin real bearish move ya untuk crypto. Dan untuk Ondo tadi, buat yang mau short, monggo. But ya, at your own risk ya, kalau mau nge-short di Binance misalnya, ya know your risk. Ketahui risikonya, atur money management sendiri, risikonya mau berapa, sizingnya, mau beli berapa koin gitu kan. Jadi ya, do your own research ya, dan semoga outlook bearish atau sharing dari video ini bermanfaat. Kalau kalian suka, feel free to like and share it with your friend. Kalau nggak suka, dislike aja. Dan kalau bisa, kalau nggak suka, um, kasih feedback ya, apa yang bisa diimprove, apa yang bisa dibenahi. Dan kalau suka juga boleh bagiin ke temannya supaya ya teman-temannya bisa dapat insight atau aware kalau sekarang mungkin, maksudnya sekarang itu per detik ini, jam jam 7.40 malam waktu Indonesia Barat UTC +7, ya bisa tahu kalau berdasarkan insight dari market, mungkin market cenderung akan bergerak bearish dan terkoreksi lumayan dalam ya. Ya mungkin sekitar sampai di bawah 50.000 ya mungkin ya, minimal ya. Tapi ya let's see ya, apakah ini akan bearish sampai ke bawah seperti ini, atau dia akan retest seperti ini, atau dia akan naik ke atas lagi. So yeah, that's all for today video. Until next video. Take care and stay safe.